Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini boleh kembali bertemu di dalam renungan pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan dan menyiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pimpinan, penyertaan, dan setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya kalau kami boleh ada dan menikmati hari yang baru, semua adalah karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, dan tolonglah kami untuk boleh memahami dan mengerti, dan berkomitmen melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini dari Ibrani pasal 4 ayat 12, tertulis demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kompas merupakan sebuah alat yang terdiri dari magnet yang dapat senantiasa menunjuk ke arah utara bumi. Kompas adalah benda yang sederhana, kecil, bahkan terkadang terkesan terlalu sederhana untuk dapat menentukan arah berjalannya sebuah kapal besar atau pesawat terbang. Namun pada kenyataannya, kompaslah yang menjadi penentu dari segala hasil pertimbangan dan pemikiran baik para pilot, nahkoda, navigator, dan petualang manapun yang pernah melakukan penjelajahan di seluruh bumi. Melalui firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kompas hidup kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi penentu langkah kita selanjutnya di dalam perjalanan hidup kita. Kita percaya bahwa kuasa firman Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Karena firman itu hidup dan kuat yang akan menerangi setiap langkah kita sehingga kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Bahkan firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun yang sanggup menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah jika kita masih diingatkan, dinasehati, bahkan ditegur oleh firman Tuhan. Janganlah mengeraskan hati dan mengabaikan firman hidup yang akan mengubahkan kehidupan kita. Terimalah dengan kelembutan hati dan tidak memberontak atau marah, karena firman itulah yang akan menyelamatkan saudara jika saudara mau membuka hati bagi teguran Tuhan dan siap berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita ditegur oleh Tuhan, maka kita perlu bersyukur. Berarti Tuhan masih mengasihi kita dan mau kita berubah dari jalan kita yang jahat. Tuhan Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa menjadi pemisah antara pertimbangan dan pemikiran kita dengan keinginan daging dan dunia serta kebutuhan rohani kita. Firman Tuhan yang mempertajam setiap keputusan kita untuk melangkah ke arah yang benar. Kita menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, dan kita sedang berjalan menuju tempat yang abadi, yaitu kehidupan kekal bersama Kristus di surga. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24-25 tertulis demikian, Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ketahuilah bahwa hati Tuhan sangat rindu agar kita semua tidak ada yang binasa, dan kita semua boleh menikmati hidup kekal di dalam sukacita bersama Bapa di surga.
Tugas kita adalah menerima setiap firman Tuhan yang kita dengar dengan hati yang lemah lembut dan mau dibentuk. Dan lakukanlah setiap firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah diingatkan untuk taat dan tunduk kepada firman Tuhan yang kami terima. Dengan kerendahan hati kami mau menerima setiap nasihat, didikan, dan teguran firman Tuhan yang akan menyelamatkan hidup kami. Dan kami menyerahkan komitmen kami, kiranya Roh Kudus yang akan memampukannya. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas dan kehidupan kami sepanjang hari yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan yang akan menuntun dan memberkati setiap pekerjaan kami, pelayanan, pendidikan, keluarga, dan bahkan pergumulan kami. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu bagi setiap kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan jasmani maupun rohani. Kami percaya kami akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, dan duka cita, biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang akan menopang hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap teguh menjalankan firman-Nya. Sehat dan sukses selalu untuk kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.